Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Al-Falah, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mata kuliah Perbandingan Agama, judul materi Titik Temu Antara Agama Islam dan Konghucu, dosen Dr. Samsul Hidayat MA. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan beberapa titik temu antara agama Islam dan agama Konghucu. Kita masuk pada yang pertama, yaitu manusia dalam teologi Konghucu merupakan puncak kreasi Tian, yang dimana Tian ini adalah Tuhan. Tidak ada makhluk di permukaan bumi dan di alam semesta ini yang lebih terhormat dan bermartabat selain manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat mulia di muka bumi ini. Dalam sabda yang lain, Konghucu berujar, semua orang dikaruniai watak sejati yang mengandung benih-benih cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Dalam Islam yaitu, maka manusia diciptakan oleh Allah dengan sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah, semua orang dikaruniai watak sejati yang mengandung benih-benih cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Hal ini diujar untuk merupakan pangkal ajaran fitrah suci manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Fitrah dasar kesucian ini disebut Hanafiyah. Manusia adalah makhluk yang hanif, suci. Dorongan naluri ke arah kebaikan dan kebenaran atau kesucian. Pusat dorongan Hanafiyah ini terdapat dalam dirinya yang paling mendalam, yang paling murni, yang disebut hati atau nurani. Artinya bersifat nur atau cahaya. Konghucu dan Islam dalam ini memiliki doktrin yang sama. Selanjutnya adalah yang ketiga, Nabi Kongsi tidak pernah mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pembawa kebenaran. Itu yang saya dapatkan dalam beberapa wawancara. Hal ini mengingatkan pada sabda Rasulullah SAW, yakni Nabi agama Islam ini dengan rendah hati mengakui dirinya hanyalah salah satu dari batu-batu terakhir dalam bangunan kenabian. Yang maksud ini adalah Nabi terakhir yang turun dalam Islam. Nabi Kongsi pun berujar bahwa ia bukan pencipta agama Konghucu, bukan pencipta ajaran Konghucu, ia hanyalah sekedar melanjutkan jalan suci yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang keempat, seperti halnya Islam yang anti pemaksaan dalam beragama dan keyakinan, Konghucu pun menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nabi Kongsi memandu umatnya untuk menentukan dan menghargai pilihan-pilihan tersebut. Karena pintu-pintu Tuhan yang beragam. Kalau perjalanan jalan suci tidak usah saling berdebat. Agama, beragama, dan keyakinan merupakan hak asasi atau yang paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Iman sangat personal antara seorang manusia dengan sumber keberadaan dirinya. Agama adalah masalah keyakinan dan satu kekuasaan duniawi yang mampu dan berhak mencampuri keyakinan hati seseorang. Kongsi pun berujar, bersikap keras kepada diri sendiri dan bersikap lunak kepada orang lain akan menjauhkan sesalan orang. Sikap toleransi ini berdasari keyakinannya bahwa orang yang suka belajar akan menggunakan pengetahuannya untuk memupuk persahabatan. Seorang Konghucu dapat rukun meski tidak sama.
Seorang rendah budi pada sama, meski tidak dapat rukun. Yang kelima, dalam ajaran Konghucu, tidak ada bangsa, komunitas, atau suku bangsa pilihan. Semua manusia merupakan makhluk Tuhan yang bermartabat dan terhormat. Kehormatan dan martabat itu bukan disebabkan oleh iman dan agama, semata-mata karena makhluk itu bernama manusia. Menurut Chandra, Konghucu mempentingkan nilai-nilai persaudaraan dalam takdir perbedaan agama, yaitu pluralitas suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Persaudaraan atas nama dasar-dasar manusia yang agung dan terhormat. Manusia di belahan dan di petak bumi manapun adalah sama-sama manusia. Keunggulan manusia terletak pada bakti atau amal yang baik kepada sesama manusia. Persaudaraan adalah hal yang utama untuk kedamaian dan perdamaian dunia. Nabi Kongzi berujar, di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara. Yang dimana dalam Islam ini semua manusia adalah saudara. Saudara sini dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu saudara seiman, saudara sekandung, saudara seagama termasuk dengan seiman, yaitu dan saudara senegara. Selanjutnya adalah yang keenam, agama merupakan nilai-nilai universal yang berlaku dan dapat diimplementasikan di belahan bumi manapun. Di sini Nabi Kongzi bersabda, firman Tian, yaitu Tuhan yang Maha Esa, itulah yang dinamai dengan watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah yang dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci inilah yang dinamai dengan agama. Nabi Kongzi juga berujar, orang yang harus mengembangkan jalan suci bukan jalan suci yang mengembangkan orang. Demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Kalau aku tidak sembahyang sendiri, aku tidak merasa sembahyang. Nah, di dalam Islam merupakan sebuah agama universal. Misalnya, misinya tidak lain adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, dan tidak membedakan kelompok, suku, golongan, atau bangsa. Di mana pada zaman Rasulullah tidak membedakan orang kafir dan orang muslim dalam memberikan pandangan. Sebagaimana Rasulullah yang pernah memberikan sedekah atau menyuapi seorang Yahudi tua yang tidak dapat melihat. Dan itu sebuah rahmat. Rasulullah tidak membedakan dia Islam atau bukan. Begitu juga dalam agama Konghucu ini. Selanjutnya adalah Islam bukan hanya merupakan agama penutup bagi agama-agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Tetapi juga merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada dan dimanapun dia hidup. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi semua yang ada di bumi, baik tumbuhan, binatang, manusia, dan segala yang ada di muka bumi. Jadi, hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Gunakan maskermu setiap keluar rumah. Dan kurangi aktivitas di luar rumah.